Halo, perkenalkan nama saya Hesron Kristianes dengan NIM 2023650006. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar, rekomendasi, software editing video sesuai kebutuhan pengguna. Pertama saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada rules. Nah, rules ini menyimpan aturan-aturan yang dimana aturan-aturan ini berisi kondisi dan kesimpulannya. Jadi jika di sini if budgetnya gratis dan tipe videonya konten serta fiturnya kalau grading, maka dia akan menyimpulkan bahwa software yang direkomendasikan adalah DaVinci Resolve. Seterusnya juga seperti itu. Di sini ada 5 software yaitu DaVinci Resolve, CapCut, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan Filmora. Ini berisi aturan-aturan yang dari software-software tersebut. Selanjutnya ada dictionary dari optionnya. Di sini ada budget option, tipe video, dan fitur optionnya. Jadi di sini saat kita input nanti itu akan inputnya berupa angka atau integer yang mewakili dari setiap string yang ada. Jadi untuk budget option ini, jadi saat kita input nanti 1, maka dia mewakili gratis. Selanjutnya di sini adalah fungsi untuk menampilkan menu pilihan. Jadi dia akan print judul dari optionnya, yaitu misalnya budget option, maka dia akan memprint option-option dari budget option. Begitu juga untuk tipe video, maka dia akan memprint untuk option dari tipe video dan fitur saat kita ingin menginput. Selanjutnya di sini untuk inputnya, jadi di sini fungsi untuk input saat kita menginput data, dan dia akan validasi apakah data yang kita input itu valid atau tidak. Jika tidak, maka dia akan print tulisan tidak valid. Selanjutnya di sini sama juga untuk input angka, tapi ini khusus untuk fitur, karena fitur bisa input banyak pilihan. Jadi dia bisa input banyak pilihan yang dipisahkan oleh koma. Selanjutnya adalah fungsi untuk forward chainingnya. Di sini dia akan cek kondisi dari rules yang ada di rules, apakah kondisinya itu kondisinya sudah sesuai dengan fakta yang diberikan atau fakta yang sudah diinput. Jadi di sini misalnya ada kondisi budgetnya, apakah sudah sesuai dengan fakta yang kita input budgetnya. Seterusnya untuk tipe video juga sama, dia cek apakah sama sesuai dengan kondisinya, faktanya. Untuk fitur juga sama. Setelah itu dia akan menyimpulkan dan menambahkannya ke hasil. Nah, yang di sini adalah alur utama dari programnya. Yang pertama, saat kita menjalankan program, kita akan menginput dulu, fakta-faktanya, fakta budget, fakta tipe video, dan fiturnya. Setelah itu faktanya akan dibuat. Setelah dibuat, dia akan merekomendasikan dengan fungsi dari forward chaining tadi. Setelah itu dia akan print hasil rekomendasinya. Jika dia direkomendasikan, maka dia akan print software tersebut direkomendasikan. Jika tidak, maka dia akan print tidak ditemukan software yang cocok. Selanjutnya untuk backward chainingnya, di sini sama, rulesnya juga sama. Tapi di sini bagian dictionary-nya ada option baru, yaitu option untuk software option, di mana saat nanti kita akan input untuk software yang kita tuju, yang goalnya. Untuk menunya di sini, untuk fungsi menampilkan menu juga sama, untuk inputnya juga sama. Untuk di sini adalah fungsi dari backward chainingnya, yang mana kita akan membuktikan software tujuannya itu. Di sini dia akan pertama dia akan cari apakah ada rules yang cocok dengan software tujuan. Jika ada, setelah itu dia akan cek kondisinya, apakah kondisi budget, tipe video, dan fiturnya cocok sesuai dengan input fakta yang diinput user. Jika cocok, maka dia akan print rule tersebut terbukti. Jika tidak, maka rule tersebut tidak terbukti. Selanjutnya yang ini alur programnya sama kayak yang forward chaining, cuma ada tambahan untuk input
softwarenya. Ini setelah dia input data, input fakta, habis itu dia membuat fakta, habis itu dia akan membuktikan apakah fakta-fakta itu sesuai dengan kondisi dengan backward chaining-nya. Selanjutnya dia akan print hasilnya. Jika hasilnya itu terbukti, maka software tujuan ini cocok dengan fakta Anda. Jika tidak, maka software tujuan ini tidak cocok dengan fakta Anda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem ini. Yang pertama untuk forward chaining-nya, pertama itu user akan input. Setelah user input data, input fakta, maka dia akan membuat faktanya. Setelah dia buat faktanya, sistem akan cek kondisinya apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan. Jika sudah, maka dia akan menambahkan kesimpulannya ke hasil. Setelah itu dia akan print rekomendasi dari hasil itu, dari fakta-fakta yang sudah diberikan. Untuk backward chaining-nya ini dia mulai dari kesimpulan. Jadi dia pertama kita harus tahu tujuannya, itu tujuan dari software yang kita ingin buktikan, yang kita input. Setelah kita tahu tujuannya, habis itu user akan buat faktanya dari input-input yang sudah dibuat atau fakta-fakta yang sudah diinput. Dia akan buat faktanya. Setelah itu dia akan buktikan apakah fakta-fakta tersebut terbukti dengan rule dan kondisinya. Jika terbukti, maka dia akan print hasil verifikasi. Setelah itu dia akan proof bahwa goal atau software tujuan itu cocok dengan fakta Anda. Selanjutnya saya akan mendemokan programnya. Kita mulai dari forward chaining-nya, kita akan demo. Di sini budgetnya, PN budgetnya, saya akan pilih gratis. Kita akan pilih konten YouTube dan kita pilih fiturnya di sini coin trading, visual effect, dan compass link. Maka software yang direkomendasikan adalah DaVinci Resolve. Selanjutnya untuk backward chaining-nya, di sini software yang ingin saya buktikan adalah software CapCut. Saya pilih gratis, short video, fiturnya yang ingin saya buktikan adalah maka software CapCut itu terbukti dan CapCut itu cocok dengan kata yang sudah saya input. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.